Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Sikap mandiri. Tahukah anak-anak apa itu sikap mandiri? Sikap mandiri artinya sikap tidak bergantung kepada orang lain dan sikap mau berusaha melakukan dan memenuhi kebutuhan sendiri. Anak mandiri itu yang seperti apa ya? Sudahkah anak-anak memiliki sikap mandiri? Yang pertama, anak yang mandiri akan melakukan pekerjaan atau tugasnya sendiri. Anak yang mandiri juga tidak suka menyuruh atau bergantung kepada orang lain. Dan anak yang mandiri akan selalu berani dalam hal kebaikan ya. Kemudian, anak yang mandiri selalu bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan. Dan anak yang mandiri pastinya tidak mudah menyerah. Jadi, anak-anak bunda yang hebat, sudahkah anak-anak memiliki sikap-sikap mandiri? Insya Allah sudah ya. Nah, berikut adalah hadis tentang sikap mandiri. Anak-anak bisa juga untuk membukanya di buku pelajaran Pendidikan Agama Islam halaman 20. Bunda bacakan ya arti hadis tentang sikap mandiri. Dari Abu Ubaid, budak Abdurrahman bin Auf, bahwasannya ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya, kemudian dia menjualnya, lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu. Hal itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya maupun menolaknya. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, apa ya isi kandungan dari hadis berikut? Yuk kita bahas bersama. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, dari hadis yang sudah kita baca tadi, ada beberapa isi kandungan tentang hadis sikap mandiri. Yang pertama, umat Islam diperintahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai kemampuan dengan jalan yang halal. Yang kedua, perintah bekerja keras dan larangan meminta-minta. Dan yang ketiga, meminta-minta itu menjadikan pelakunya tidak terhormat. Jadi anak-anak bunda yang sholih dan sholihah, kita sebagai umat Islam seharusnya selalu berusaha keras, berusaha seoptimal kita untuk memenuhi kebutuhan hidup dan jangan suka meminta-minta. Ada peribahasa ya, bahwasanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi satu hal lagi yang perlu diperhatikan, jalan atau usaha kita untuk memenuhi kebutuhan hidup itu harus dengan jalan yang halal ya. Tidak boleh apabila memilih jalan yang tidak diridhoi atau tidak diperbolehkan oleh Allah. Selanjutnya, bekerja hendaknya dibarengi dengan doa dan tawakal kepada Allah. Jadi anak-anakku yang sholih dan sholihah, ketika kita melakukan kegiatan hendaknya kita selalu meniatkan untuk beribadah kepada Allah, selalu berusaha dan jangan lupa untuk menyerahkan hasilnya kepada Allah. Makanya setiap kita memulai aktivitas hendaknya memulai dengan bismillah kan, agar semua aktivitas kita insya Allah bernilai ibadah di mata Allah. Kemudian tidak boleh menganggap remeh jenis usaha apapun kalau usaha tersebut halal.
Jadi kalau kita melihat pekerjaan apapun di luar sana, tidak boleh ya nak apabila menganggap remeh usaha itu, pekerjaan itu. Karena pekerjaan itu halal ya. Karena yang membedakan kita di mata Allah bukan tentang derajat kita di dunia, tapi Allah melihat dari ketakwaan hambanya. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, kalau tadi kita membahas tentang hadis sikap mandiri. Nah, kalau sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya apa saja ya? Yang pertama, Bunda kasih contoh ya, merapikan mainan sendiri. Kalau anak-anak sehabis bermain, hendaknya anak-anak merapikan mainannya sendiri. Tidak perlu menunggu orang lain yang membersihkan. Ya. Kemudian yang kedua, makan sendiri, mengambil nasinya sendiri, mengambil lauknya sendiri, dan juga tidak perlu disuapin ya. Kemudian selanjutnya, merapikan buku sendiri. Ketika selesai belajar, hendaknya bukunya dibereskan ya, dibereskannya sendiri. Tidak perlu untuk menunggu orang lain merapikan atau tergantung kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya mengerjakan tugas sekolah sendiri. Jika ada tugas dari bunda guru atau bapak guru, silahkan anak-anak untuk bertanggung jawab atas tugas tersebut. Tidak perlu bergantung diingatkan oleh mama atau papanya. Ya, anak hebat pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Nah, selanjutnya Bunda memiliki tantangan untuk anak-anak Bunda yang sholih dan sholihah. Silahkan setelah ini anak-anak mengerjakan kuis di website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Bunda yakin nih anak-anak pasti bisa menjadi pribadi yang mandiri dan juga bisa juga mengerjakan kuisnya, karena di teladan semua anak itu hebat. Oke, anak-anak yang sholih dan sholihah, tadi sudah menyimak materi terkait sikap mandiri ya. Jadi Rasulullah SAW sudah mencontohkan sikap-sikap mandiri. Nah, anak tahu kan pastinya Nabi Muhammad SAW itu sebelum beliau lahir ke dunia ini, ayahandanya sudah meninggal dunia atau wafat. Kemudian ibundanya juga belum subur. Kemudian kakeknya. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW tinggal bersama pamannya. Beliau itu adalah anak yang mandiri. Beliau itu mengenalkan domba, berdagang. Pokoknya semangat sekali, tidak kenal lelah. Nah, anak-anak di sini pasti sudah bisa ya melakukan perilaku mandiri. Contohnya misalnya bisa membersihkan diri sendiri, membersihkan tempat tidur sendiri, dan juga kegiatan apa lain yang bisa dilakukan di rumah. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, udah yakin nih anak-anak pasti bisa menjadi anak yang mandiri seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, anak-anak yang sholih dan sholihah, kalau kapan lalu Bunda memberikan tantangan yaitu membuat video. Sekarang Bunda ingin memberikan tantangan yaitu anak-anak silahkan mengerjakan kuis di website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Bunda yakin anak-anak hebat pasti